الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sekali lagi kami persilahkan kepada seluruh jamaah yang ada di luar untuk memasuki ruangan masjid karena sebentar lagi pengajian akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun, Bapak-bapak Tuan Guru yang kami hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan singkatnya seluruh hadirin jamaah pengajian umum Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka bersama mengikuti kegiatan rutin kita, yaitu pengajian umum setiap malam Sabtu di Masjid Baitur Rahman. Dan sebelumnya perlu kami permaklumkan khusus kepada warga masyarakat lingkungan Mas Mutiara, atas nama Bapak Kepala Lingkungan Mas Mutiara mengajak dan mempersilahkan kepada seluruh warga masyarakat untuk kita bersama-sama melaksanakan pembacaan surah Yasin, pembacaan surah Yasin, tahlil dan sebagainya yang bertempat di kediaman almarhum Bapak Tuan Guru Haji Fatur Rahman. Sedangkan waktunya insya Allah akan dilaksanakan besok malam, yaitu malam Ahad Ba'da Isya. Jadi setelah selesai salat Isya kita bersama-sama untuk menuju kediaman almarhum Bapak Tuan Guru Haji Fatur Rahman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita langsung saja mengikuti pengajian kita yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mujibur Rahman. Untuk itu waktunya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mari tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga yang telah diberikan kepada kita semua. Tidak boleh kita berhenti bersyukur walaupun di tengah-tengah musibah yang terus terjadi, walaupun di tengah-tengah wabah COVID-19 yang masih terus menimpa warga masyarakat kita, bahkan warga masyarakat di seluruh dunia. Kita tidak boleh berhenti bersyukur, karena apa yang terjadi baik dan buruknya itu adalah bagian daripada ketentuan atau takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang ditakdirkan oleh Allah selalu ada hikmah di belakangnya. Walaupun kita pada saat terjadinya musibah atau yang seumpamanya kita belum menemukan apa hikmahnya, tapi kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah di balik musibah. Karena Allah tidak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Selalu ada hikmah di belakangnya. Apabila kita menghadapi musibah-musibah atau hal-hal lain yang tidak kita inginkan, maka kita harus kembali kepada pesan-pesan agama. Kita kembali merenungkan firman-firman Allah yang berkaitan dengan musibah itu. Kita merenungkan hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga menerangkan tentang hal itu. Tidak boleh kita melampiaskan kekecewaan kita dengan tutur kata yang tidak baik, apalagi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Setidak-tidaknya di dalam Al-Quran itu ada 3 ayat. Setidak-tidaknya ya, ada 3 ayat yang bisa menenangkan jiwa dan perasaan kita. Kalau kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, atau berhadapan dengan musibah-musibah yang terjadi pada diri dan keluarga kita. Dan saya yakin 3 ayat yang akan saya baca ini sebahagian besar kita pernah mendengarnya, bahkan banyak yang sudah menghafalnya. Tinggal mari kita sering-sering untuk mengingat dan menyebutnya. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'a
wa huwa khairul lakum, bisa jadi kalian tidak suka pada sesuatu, tetapi sesuatu yang kalian tidak suka itu adalah kebaikan bagi diri kalian. Musibah yang terjadi, hal-hal lain yang tidak kita inginkan yang terjadi, kita tidak suka kepadanya, tapi Allah menerangkan wa huwa khairul lakum, bisa jadi itu adalah kebaikan bagimu yang akan kamu temukan sesaat sesudah peristiwa yang tidak kamu inginkan itu terjadi, atau beberapa waktu ke depannya pasti akan ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, bisa jadi perkara yang tidak kalian sukai itu di dalamnya terkandung kebaikan-kebaikan yang banyak. Yang kedua, ayat yang senada itu ada dalam surah An-Nisa ayat 19. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu yang terjadi itu, tetapi padanya, di dalamnya Allah akan menjadikan kebaikan yang banyak. Musibah yang terjadi kita tidak suka, tapi Allah menegaskan bisa jadi di dalam musibah itu terdapat kebaikan yang banyak. Ini ayat yang terus kita sebut dan kita ingatkan diri kita. Ini bukan ucapan manusia, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitab la raiba fihi. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian ayat yang ketiga, ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi musibah-musibah yang tentu menyulitkan kita, ingatlah firman Allah dalam surah Al-Insyirah ayat 5 sampai 6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya di setiap kesulitan itu ada kemudahan-kemudahan. Sekarang kita menghadapi kesulitan, maka beberapa lama setelah kesulitan itu kita akan menemukan kemudahan-kemudahan di dalamnya. Fakta membuktikan berapa banyak kesulitan-kesulitan yang pernah kita hadapi, akhirnya kita bisa melewatinya karena Allah sudah membukakan pintu-pintu kemudahan bagi kita. Tentu semua ini harus disertai dengan husnuzon kita, berbaik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah yang kita hadapi atau hal-hal lain yang tidak kita sukai yang terjadi akan mengandung kebaikan bagi diri kita, dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi akan segera dibukakan pintu-pintu kemudahan bagi kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada hambanya kecuali dengan hal-hal yang mampu dihadapi oleh hambanya itu. Allah memberikan musibah A, B, C, D kepada seseorang, itu karena Allah tahu orang itu akan mampu menghadapi dan melewati ragam musibah yang menimpanya. Para hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ini adalah hikmah pertama ya terhadap musibah-musibah yang kita hadapi. Apakah itu kerugian yang kita hadapi dalam berbisnis,
Apakah itu penyakit-penyakit yang menimpa diri kita beserta anggota keluarga, ataukah diwafatkannya sebahagian daripada anggota keluarga kita. Pendek kata, peristiwa-peristiwa itu ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dan kalau itu merupakan kesulitan, ada kemudahan-kemudahan yang akan diberikan kepada kita. Ini yang pertama yang harus kita renungkan. Allah menciptakan sesuatu itu tidak dengan sia-sia, tetapi selalu ada hikmah di belakangnya. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu dengan main-main. Ya. Tidak main-main kami ciptakan apa yang terjadi. Ada hikmah-hikmah di belakangnya. Kemudian yang kedua, ketika kita menghadapi musibah, ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan, renungkan, itulah sifat kita manusia yang lemah, tiada berdaya, yang akhirnya musibah itu mengenai kita, penyakit itu menimpa kita. Itulah diri kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah, tiada berdaya. Kenapa kita bisa sakit? Itulah kelemahan kita. Dan itulah kebesaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat wabah COVID-19 sekarang ini, semua bisa terkena penyakit. Tidak hanya pejabat tinggi, tetapi juga rakyat biasa. Tidak hanya orang kaya, tapi juga orang yang tidak punya apa-apa. Tidak hanya yang tidak mengerti ilmu kedokteran, tapi dokter-dokter dan perawat-perawat pun bisa terkena yang namanya beragam penyakit itu. Itulah manusia yang harus kita terus renungkan ketiada berdayaan kita. Dokter bisa sakit. Pejabat-pejabat tinggi yang memiliki fasilitas kesehatan lengkap bisa sakit. Apalagi yang di bawah daripada mereka-mereka itu. Kita harus renungkan, lemah kita manusia ini. Makanya kita dianjurkan mengucapkan banyak-banyak hauqalah itu, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan yang kita miliki kecuali datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kita mendapatkan musibah, dengan kita tertimpa penyakit, kita bisa lebih menundukkan diri kita. Inilah aku, manusia, tiada berdaya. Lalu terkikislah secara pelan-pelan hasrat-hasrat untuk menganggap diri lebih baik dari orang lain. Terkikislah dengan pelan-pelan keinginan untuk menganggap diri lebih kuat, lebih hebat dari orang lain. Bibit-bibit kesombongan itu akan luntur dengan sendirinya. Berkah daripada musibah yang kita terima dan kita renungkan itu sebagai bukti kelemahan daripada kita. Nah, ini yang juga harus kita renungkan, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dan sekarang ini kita yang hadir maupun yang ada di rumah yang mengikuti live streaming, yang dalam keadaan sehat walafiat, kita harus banyak-banyak bersyukur. Dan kita harus memanfaatkan kesehatan yang sedang kita nikmati ini untuk memperbanyak amal ibadah dan amal-amal kebajikan yang lainnya. Banyak yang sekarang ini sedang sakit, baik di rumah sakit atau di rumah. Yang sakit di rumah sakit, ada yang di kamar biasa, ada yang di ICU.
yang di rumah sakit, ada yang hanya sekedar diinfus, bahkan ada juga yang menggunakan ventilator, alat bantu pernapasan. Oleh karena itu sekali lagi, kita yang sehat ini, mari kita jaga kesehatan kita. Ya, mari kita manfaatkan kesehatan kita ini untuk memperbanyak amal ibadah dan amal-amal kebajikan lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan sedikit membaca kitab Mukhtarul Ahadits. Mungkin pada halaman 34, hadis nomor 279. Ya. Hadis nomor 279. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yuhibbus sahlat taliq." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang memberi kemudahan dan berwajah ceria. At-taliq itu yang berwajah ceria. Orang yang suka memberikan kemudahan kepada orang lain dan wajahnya suka tersenyum, ya, ceria, itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita mempersulit orang. Sepanjang kita bisa memberi kemudahan kepada orang lain, berikan kemudahan itu. Allah cinta kepada kita. Jangan kita suka cemberut kalau bertemu dengan orang lain. Tampilkan wajah yang cerah ceria, senyumlah. Dicintai kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ta'ala yuhibbu as-sahlat taliq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang memberi kemudahan kepada orang lain dan yang wajahnya itu cerah ceria di hadapan orang lain. Di hadis yang lain ada diterangkan, ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar. Kata Nabi, maukah kalian aku beritahu siapa orang-orang yang diharamkan masuk neraka? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu mau wahai Rasulullah. Lalu Nabi kita bersabda, tuharramu ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin. Diharamkan neraka itu atas 4 orang. Yang pertama, qaribin, orang-orang yang akrab dengan sesamanya. Akrab. Kenapa dia akrab? Tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, tidak ada jarak-jarak antara dia dengan orang lain. Akrab, banyak kawan, banyak sahabat. Ternyata kita hidup penuh dengan keakraban di tengah-tengah masyarakat. Itu jaminan daripada kita, itu jaminan untuk kita agar tidak tersentuh api neraka. Jangan dianggap remeh. Jangan menjauhkan diri dari orang lain, akrablah dengan orang lain. Yang kedua, hayyinin. Yang diharamkan masuk neraka itu hayyin, orang yang merendahkan dirinya. Siapapun dia, tinggi jabatannya, kaya harta bendanya, pinter luar biasa, gelarnya tinggi, tetapi tetap dia itu hayyinin, merendahkan dirinya. Itu orang-orang yang diharamkan masuk neraka. Makanya jangan kita sombong karena memiliki jabatan yang tinggi,
Jangan kita sombong karena memiliki harta yang banyak. Jangan kita sombong karena memiliki kepintaran. Jangan kita sombong karena memiliki banyak gelar-gelar akademik. Itu bukan jaminan kita terhindar dari neraka. Yang menjamin kita terhindar dari neraka adalah sikap kita. Hayyin, orang yang merendahkan dirinya. Ya. Yang ketiga, yang diharamkan masuk neraka, layyinin, yang lemah lembut tutur katanya, tidak kasar. Nanti setelah hadis yang pertama ini akan dibicarakan ini bagaimana kelemah lembutan itu. Layyin, lemah lembut tutur katanya, tidak kasar. Suami tidak kasar kepada istrinya, istri tidak kasar kepada suaminya, orang tua tidak kasar kepada anak-anaknya. Kalaupun perlu bernada keras yang sifatnya pembelajaran, mendidik, tetapi tidak dengan kata-kata yang kasar. Apalagi membodoh-bodohkan putra-putri kita, naudzubillah min zalik, rusak mental anak-anak kita. Kamu bodoh, kalah dengan si fulan itu, kalah dengan tetangga kita. Jangan, itu darah daging kita. Sembunyikan hal-hal negatif yang akan keluar dari diri kita mengarah kepada putra-putri kita. Jangan kita merusak mental putra-putri kita dengan kata-kata yang kotor, membodoh-bodohkan, menjelek-jelekkan putra-putri kita sendiri. Layyinin, tutur kata yang lemah lembut. Dan yang keempat, yang diharamkan masuk neraka itu sahlin, yang memberikan kemudahan. Memberikan kemudahan kepada orang lain, tidak mempersulit. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain ada diterangkan, semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang selalu memberikan kemudahan. Kemudahan dalam membeli sesuatu, kemudahan dalam menjual sesuatu, kemudahan dalam memberi pinjaman, kemudahan dalam menagih hutang. Kalau kita berjualan, mari kita berikan kemudahan dalam transaksi penjualan kita. Kalau kita membeli, mari kita membeli dengan kemudahan-kemudahan. Kalau kita meminjamkan uang, ya kita berikan dengan kemudahan. Kalau kita menagih hutang juga dengan cara-cara yang mudah. Luar biasa. Kalau semua kita menerapkan ini, memberikan kemudahan itu, betapa kenikmatan hidup dalam satu kelompok masyarakat itu akan kita rasakan. Dan ini kita mulai sejak berdirinya Yayasan Peduli Umat Baitul Askhiyah. Tidak ada yang sulit-sulit di situ. Ya. Datang mengadukan apa ihwalnya, apa kebutuhannya, siapa yang sakit. Ya. Begitu datang, kalau memang ketemu dengan yang memegang dananya, langsung dikasih. Karena kita mengamalkan pesan agama ini. Allah mencintai orang-orang yang memberikan kemudahan. Dan yang suka berwajah dengan cerah ceria. Ya. Itu jamaah sekalian. Ya, jadi mari kita menjadi orang-orang yang qaribin hayyinin layyinin sahlin tadi itu. Orang yang akrab di tengah masyarakat, orang yang merendahkan dirinya, orang yang lemah lembut dalam tutur kata, dan orang yang memberikan kemudahan kepada orang lain. Ya. Maka kita akan selamat daripada api neraka. Hadis yang ke-280, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah menyukai kelemah lembutan dalam semua perkara. Nah, ternyata siapa yang lemah lembut tutur katanya,
itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mulut ini mau berkata kasar-kasar, ingat hadis ini. Allah mencintai orang yang lemah lembut. Ya. Banyak hadis-hadis ya yang berkaitan dengan perilaku lemah lembut ini. Di hadis yang lain ada diterangkan, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu lemah lembut, menyukai kelemah lembutan. Kalau kita sudah tahu Allah itu lemah lembut, kalau kita sudah tahu Allah itu menyukai kelemah lembutan, untuk apa kita kasar-kasar? Dong bertentangan kita dengan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi. Allah memberikan sesuatu di atas kelemah lembutan, sesuatu yang tidak akan diberikan oleh Allah di atas kekasaran. Siapa yang penuh kelemah lembutan diberikan kebaikan oleh Allah. Tapi siapa yang penuh dengan kekasaran tidak akan diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Kelemah lembutan itu kalau dia berada pada sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi indah penuh dengan hiasan. Jadi orang yang tutur katanya lemah lembut, orang itu dalam pandangan agama penuh dengan perhiasan. Tetapi wala yunza'u min syai'in illa syanahu. Kelemah lembutan itu kalau sudah tercabut dari diri seseorang, orang itu menjadi cacat celah dalam pandangan agama. Walaupun perhiasannya banyak, tapi tutur katanya kasar dalam pandangan agama, dia orang yang tercela, tidak ada perhiasannya. Sebaliknya orang itu tidak punya perhiasan apa-apa, tapi tutur katanya lemah lembut. Dalam pandangan agama, dialah orang berhias yang sesungguhnya. Nah ini yang harus kita renungkan, ya. Dan diterapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelemah lembutan ini. Ya. Bagaimana dalam riwayat Bukhari itu bala a'rabiyun fil masjid. Ada seorang Arab pedalaman kencing dalam masjid. Ya. Ya masjid zaman dahulu yang belum ada keramiknya seperti sekarang ini. Kencing dia di dalam masjid. Apa yang terjadi? Faqaman nasu ilaihi liyaqa'u fihi. Orang-orang berdiri untuk memukulnya. Ini masjid. Kamu kencing dalam masjid, semua orang mau bertindak kasar kepada Arab pedalaman itu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, melihat itu Nabi bersabda, da'uhu, tinggalkan orang ini, jangan main kasar. Wa ariqu ala baulihi sijlan min ma'in. Tuangkan saja di atas kencingnya itu satu ember air. Untuk apa kamu kasar-kasar memukul dia? Fa innama bu'istum muyassirin. Kalian semua diutus itu untuk memberi kemudahan. Walam tub'asu mu'sirin. Kalian tidak diutus untuk membuat kesulitan demi kesulitan. Lemah lembut. Kalau tidak bisa dengan lemah lembut, baru kita bertindak yang lebih keras lagi. Tapi kalau memang masih bisa dengan lemah lembut, itulah perhiasan kita yang sesungguhnya. Ya. Makanya dalam satu hadis yang lain itu diterangkan may yuhramir rifqa, siapa yang tidak mendapatkan kelemah lembutan dalam dirinya, yuhramil khaira kullah, maka dia tidak mendapatkan banyak sekali kebaikan. Siapa yang tidak memiliki kelemah lembutan dalam dirinya, maka dia tidak akan diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Oleh karena itu mari kita latih diri kita untuk memiliki kelemah lembutan ini. Tentu lemah lembut dalam tutur kata,
dan lemah lembut dalam perilaku-perilaku. Jangan mulut kita berkata yang kasar, jangan tangan kaki kita juga melakukan kekasaran-kekasaran, ya. Hadis yang ke-281. Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu-ibu kalian. Uquqal ummahat. Allah mengharamkan durhaka kepada ibu. Ditekankan durhaka kepada ibu, padahal durhaka kepada kedua orang tua itu juga dilarang. Tapi khusus pada hadis ini ditekankan kepada ibu. Jangan durhaka kepada ibu, katanya. Dalam syarah hadisnya diterangkan fa innama iqtasara huna 'alal ummahat. Kenapa dicukupkan menyebutkan ibu saja yang tidak boleh kita durhaka kepadanya? Lianna hurmatahunna akad min hurmatil aba. Karena menghormati ibu itu lebih dikuatkan daripada menghormati ayah. Ketika ditekankan jangan durhaka kepada ibu, maka kita akan berusaha untuk memuliakan, menghormati dan berbakti kepada ibunda kita. Karena berbakti kepada ibu pahalanya lebih besar ketimbang berbakti kepada ayah. Durhaka kepada ibu dosanya lebih besar ketimbang durhaka kepada ayah. Ini yang harus kita pahami, ya. Tapi banyak juga fakta-fakta ada orang yang lebih suka berbuat baik kepada ayahnya dan menyepelekan ibunya. Ada yang tidak suka kepada ibunya, dia lebih menyukai kepada ayahnya. Tidak boleh seperti itu. Karena apa? Karena dalam hadis yang lain itu diterangkan kepada kita, ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling pantas untuk aku berbakti kepadanya?" Apa kata Nabi? Ummuka, ibumu. Itu yang paling pantas kamu berbakti kepadanya. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. 2 kali sudah. Kemudian siapa? Ummuka, ibumu. 3 kali disebut ibu. Sahabat bertanya, summaman, kemudian kepada siapa? Baru Nabi menjawab, abuka, kepada bapakmu. 3:1. Jadi kebaikan yang harus kita berikan kepada ibu itu 3, kepada ayah 1. Nah, karena berbakti kepada ibu itu lebih dikuatkan ketimbang berbakti kepada ayah, makanya di hadis ini lebih ditekankan kepada keharaman durhaka kepada ibu. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh ibu jamaah sekalian, kita akan menunduk dan paham. Betul sudah itu. Kewajiban kita berbakti kepada ibu itu harus lebih banyak kita berikan. Sejak kita dalam kandungan, ibu kita sudah menderita 9 bulan. Tentu kehidupannya itu tidak nyaman dengan mengandung kita selama 9 bulan itu. Ketika tiba hari melahirkan, itu Masya Allah, antara hidup dan mati perjuangan seorang ibu. Apalagi sekarang, walaupun berhasil melahirkan kita, tapi perutnya harus dibelah. Itu kan banyak terjadi operasi sesar itu. Coba kita renungkan itu. Sesudah dioperasi perutnya dibelah, ya,
Lalu kita sebagai putra-putrinya lahir, yang mengurus kita bukan bapak kita yang tidak dioperasi, tapi ibu kita yang baru dijahit perutnya itu. Dialah yang mengurus kita. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Tubuh ibu kita ini berbau karena kencing dan kotoran kita dia pegang tanpa merasa jijik. Itulah gambarannya. Dan sampai kita besar, sampai kita dewasa, sampai kita berkeluarga, seorang ibu itu tetap menginginkan kebaikan-kebaikan untuk kita. Belum lagi anak yang dilahirkan itu setahun 2 tahun kemudian punya adik, kemudian lahir lagi saudara-saudaranya, bahkan sampai 5, 6, 7 orang bisa diurus oleh seorang ibu. Bayangkan seorang ibu, dan peran ayah di situ kan hanya mencari nafkah. Yang mengurus kita putra-putrinya ini adalah seorang ibu. Seorang ibu bisa mengurus 5 sampai 7 putra-putrinya. Tetapi setelah dewasa, 7 orang putra-putri kadang-kadang tidak bisa mengurus 1 orang ibunya. Ini yang tidak dimaui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ibu bisa mengurus 7 orang putra-putrinya, tapi setelah putra-putrinya itu dewasa, 7-7-nya kadang-kadang tidak bisa mengurus seorang ibundanya. Makanya ditekankan, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Allah mengharamkan kalian durhaka kepada ibu. Dan patokan durhaka itu adalah man ahzana walidaih faqad aqahuma. Siapa membikin sedih kedua orang tuanya, durhaka sudah dia itu. Jadi kalau kita jarang mengunjungi orang tua kita, apalagi ibunda kita, sedih nek nuah mendok itu, apalagi namanya orang tua sudah mulai curhat-curhat, lupa nek itu, membikin sedih orang tua itu bagian daripada melakukan kedurhakaan. Mari ini kita renungkan, jangan sampai kita akhirnya tercatat sebagai orang yang durhaka kepada ibu atau kepada ayah, maka kita telah melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berbakti, berbuat baik kepada ibu kita, kepada ayahanda kita, bahkan kepada sahabat-sahabat dekat daripada orang tua kita, kita harus berbuat baik. Bayangkan ini jamaah sekalian, sahabat-sahabat daripada orang tua kita, kita dianjurkan berbuat baik, apalagi kepada orang tua kita sendiri. Kan pernah terjadi ya, dari Abdullah bin Umar. Jadi Umar bin Khattab kan punya putra namanya Abdullah. Ketika Umar bin Khattab sudah wafat, putranya ini Abdullah ini bertemu dengan seseorang di tengah jalan. Lalu Abdullah mengucap salam kepada orang itu. Itu orang Arab Badui, orang Arab pedalaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata orang itu. Lalu Abdullah memboncengnya, ya, dinaikkan di atas kendaraannya, keledai, himar pada saat itu, dibonceng dia, Arab pedalaman ini oleh Abdullah. Kemudian diberikan dia sorban yang dipakai oleh Abdullah. Ini sorbanku, kamu yang pakai dia. Sudah dibonceng dengan kendaraannya, dikasih hadiah oleh Abdullah. Melihat itu orang berkata kepada Abdullah, aslahakallah innahumul a'rab. Abdullah, kamu telah berbuat baik, semoga Allah memberikan kepadamu orang yang kamu
berikan kebaikan-kebaikan tadi itu adalah orang Arab pedalaman. Dan mereka adalah orang-orang yang suka walaupun dengan pemberian yang sedikit. Apa kata Abdullah? Tahukah engkau kenapa aku berbuat baik kepada Arab pedalaman itu? Inna Aba hadza kana wuddan li Umar ibn al-Khattab. Bapak daripada Arab pedalaman yang aku bonceng, yang aku berikan hadiah tadi, bapaknya itu adalah sahabat daripada ayahku Umar bin Khattab. Jadi tidak hanya berbuat baik kepada sahabat daripada ayahnya, putra daripada sahabat ayahnya itu, dia berbuat baik. Ya. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abdullah, dan saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral birri, kebaikan yang paling bagus itu silatul walad ahla wuddi abihi, silaturrahim seorang anak kepada sahabat-sahabat daripada ayahandanya. Ya. Silatul walad ahla wuddi abihi, silaturrahim seorang anak dengan keluarga daripada sahabat-sahabat daripada ayahandanya. Sekarang orang tua kita kalau sudah meninggal dunia, kalau kita mau berbuat baik kepada mereka, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ingat-ingat siapa sahabat daripada ayahanda kita itu. Tentu karena dia seumuran, kebanyakan dia sudah meninggal dunia. Siapa keturunannya, anggota keluarga yang masih hidup, kita jalin silaturahim. Itu perbuatan baik yang paling baik terhadap orang tua kita. Cari sahabat-sahabatnya kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, siapa keturunannya, kita jalin silaturahim dengan dia. Apalagi kalau orang tua kita masih hidup. Jangan sia-siakan orang tua kita, terutama ibunda kita. Ya. Kemudian wa wa'dal banat, Allah mengharamkan mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup. Nah, ini terjadi dulu di zaman jahiliyah. Ya. Wa idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswadda. Di zaman jahiliyah kalau ada seseorang dikasih informasi istrimu telah melahirkan anak, anak yang dilahirkan itu perempuan, wajahnya muswadda, menjadi hitam. Saking tidak senangnya istrinya melahirkan anak perempuan. Ya. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Dia bersembunyi dari orang lain karena kabar buruk kelahiran anak perempuan yang dia terima. Ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fit turab, itu pikirannya. Apakah dia akan pelihara anak perempuannya itu dalam keadaan hina atau dia kubur dia hidup-hidup. Dan Arab, orang-orang jahiliyah itu memilih untuk mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Diharamkan itu dan itu sudah selesai. Islam datang memberikan penghormatan kepada perempuan. Ya, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanan nisa illa laim. Siapa yang memuliakan wanita, dialah orang yang mulia. Siapa yang melecehkan wanita, dialah orang yang terhina. Siapa yang memuliakan wanita, itulah orang yang mulia. Siapa yang melecehkan wanita, itulah orang yang hina dina. Itu ketika Islam datang. Tapi ketika Islam belum datang, anak-anak perempuan yang lahir dikubur hidup-hidup. Itulah yang dimaksud dengan wa dal banat. Allah mengharamkan mengubur perempuan hidup-hidup. Ya, maka bersyukurlah ya dengan datangnya Islam ini, ya, betul-betul rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Kemudian wa man'an, Allah mengharamkan ya kita menghalang-halangi kewajiban-kewajiban kita. Kewajiban kita membayar zakat, jangan ditahan-tahan, bayar zakat itu.
Kewajiban kita menafkahi anak istri jangan ditahan-tahan. Itu kewajiban kita. Man'an. Allah tidak suka kita menahan kewajiban-kewajiban kita. Ya. Kafa bil mar'i isman ayyudayya man yaqutuh. Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila dia mengabaikan kewajiban-kewajiban terhadap orang yang menjadi tanggungannya. Ya. Kemudian wahatin. Wahat, Allah mengharamkan orang yang suka meminta-minta. Artinya meminta-minta yang bukan haknya. Dia tidak termasuk berhak, tidak termasuk mustahik zakat. Dia tidak berhak menerima zakat, dia minta zakat sama orang. Itu nama hat, orang yang hati, orang yang suka meminta yang bukan menjadi haknya. Jadi orang yang tidak mau menjalankan kewajibannya itu man'an, diharamkan oleh Allah. Orang yang meminta yang bukan haknya itu namanya had, itu juga diharamkan oleh Allah. Kemudian apalagi yang diharamkan oleh Allah? Wa kariha lakum qila wa qal. Dan Allah membenci qil wa qal. Qil wa qal ini banyak omong. Yang kita omongkan itu tidak ada faedahnya semua. Ngalor ngidul ngerumpi di pinggir-pinggir jalan, ya, bicara yang tidak ada faedahnya. Allah tidak suka. Semua dibicarakan, tidak ada faedahnya, kecuali kalau kita bicara tentang agama, Quran, hadis, pengajian itu bagus. Tapi kadang-kadang kita bicara tidak keruan ujung pangkalnya. Semua kita bicarakan yang tidak baik-baik. Allah tidak suka itu. Kemudian wa kasratas su'al. Allah tidak suka kita banyak-banyak bertanya. Nah, sesuatu yang sudah kita pahami kadang-kadang kita tanyakan kembali. Ya. Mana yang belum jelas itu yang kita tanyakan. Ya. Yang sudah jelas tidak usah ditanya-tanyakan lagi, malah menjadi kabur semuanya. Ya. Kemudian yang terakhir yang tidak disukai oleh Allah itu wa idha'atal mal, mensia-siakan harta benda. Harta benda yang kita miliki ini, ya, mari kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Jangan kita hambur-hamburkan, apalagi di saat musim pembatasan seperti sekarang ini. Di saat kegiatan ekonomi melemah dibanding sebelumnya, mari kita pandai-pandai mengelola harta benda kita, ya, simpan dengan baik, jangan dihambur-hamburkan, karena kita tidak tahu hari ini kita mendapatkan keberuntungan, jangan dihabiskan hari ini. Siapa tahu besok lusa kita tidak mendapatkan keberuntungan. Ini semua negara menghadapi hal yang sama. Ya, pemasukan negara, pendapatan daerah itu jauh berkurang, ya, karena situasi yang memang masih belum menguntungkan di saat-saat sekarang ini. Jadi di saat-saat sekarang ini lebih kita taati perintah Rasul ini, bahwa Allah tidak suka kita mensia-siakan harta benda kita. Jangan kita berpoya-poya, jangan kita hambur-hamburkan, kita pakai untuk yang baik-baik, sisanya kita simpan untuk hari-hari yang akan datang. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, hadis yang terakhir yang akan saya baca, ini sangat penting kita renungkan yang terakhir ini. Innallaha ta'ala yudnil mu'min. Sesungguhnya Allah Ta'ala mendekatkan dirinya kepada orang beriman. Allah mendekatkan dirinya kepada kita orang-orang yang beriman. Fayadha'u alaihi kanafahu. Lalu Allah meletakkan atas orang yang beriman itu pundaknya. Allah meletakkan pundaknya atas orang yang beriman. Coba kalau kita dengan kawan kita letakkan pundak kita dekap dia. Itu artinya Allah hendak menjaga kita.
Sebagaimana kita mendekatkan pundak kita kepada orang lain, kita hendak menjaga orang itu. Jadi makna Allah meletakkan pundaknya atas orang beriman, Allah itu menjaga hambanya yang beriman. Wa yasturuhu minan nas, dan Allah menutupi aib-aibnya dari orang lain. Jadi ini 3 perkara. Allah mendekatkan dirinya kepada kita yang beriman, Allah melindungi kita, menjaga kita, Allah menutupi aib-aib kita. Wa yuqarriruhu bidzunubihi, dan Allah menyebutkan dosa-dosa daripada orang mukmin itu. Apa kata Allah? Ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza, hambaku, ingatkah engkau pernah melakukan dosa ini? Ingatkah engkau pernah melakukan dosa ini? Fayaqul, maka orang yang beriman itu menjawab, na'am, ay Rabb, iya wahai Tuhanku, aku pernah melakukan dosa ini. Hatta idza qarrarahu bidzunubi, sampai-sampai ketika Allah terus menyebutkan dosa-dosanya, ya Allah, di i'rab dosa-dosa niki terus disebut-sebut. Selepuk dosa-dosa ini disebutkan oleh Allah. Ini dosamu, disebut. Ketika dosa-dosa kita dibeberkan oleh Allah, wa ra'a fi nafsi annahu qad halak, dan orang mukmin itu berkeyakinan bahwa dirinya akan segera hancur binasa karena dosa-dosanya yang banyak. Qala, Allah berkata, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya, sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosamu itu di dunia. Tidak ada yang tahu engkau berdosa. Tidak ada yang tahu engkau berbuat aib. Tidak ada yang tahu engkau melakukan cacat celah. Banyak dosa yang kau lakukan di dunia. Aibmu banyak, cacat celahmu banyak, tapi aku menutupinya. Fa inni satartuha 'alaika fid dunya, saya telah menutupi banyak sekali aib-aibmu di atas dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan hari ini saya justru mengampunkan dosa-dosamu itu. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Semua kita meyakini, mengakui bahwa banyak aib-aib kita yang disembunyikan oleh Allah. Sampai-sampai ada seorang ulama besar, saya dengar sendiri dia berkata kepada jamaahnya ketika membicarakan hal ini, jamaahku, andai kalian tahu apa yang dilakukan oleh tanganku ini, andai kalian semua tahu apa aib-aib yang telah dilakukan oleh tanganku ini, kalian tidak akan mau bersalaman dengan aku. Tapi semua aib yang dilakukan oleh tanganku ini disembunyikan oleh Allah, sehingga kalian tidak mengetahuinya, engkau mau bersalaman dengan aku. Itu orang soleh, orang alim berkata begitu. Dan memang inilah dalilnya. Saya menutupi aib-aibmu di dunia, kata Allah, dan di akhirat ini saya mengampuni dosa-dosa kesalahanmu. Summa yu'ta kitaba hasanatihi biyaminih, kemudian orang mukmin itu diberikan catatan amalnya itu dari sebelah kanan, menunjukkan dia beruntung. Tapi wa ammal kafir, adapun orang kafir, wal munafiq, dan orang munafik, fayaqulul ashhad, maka saksi-saksinya berkata, saksi-saksinya itu adalah para malaikat. Apa kata malaikat? Haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim, mereka ini orang-orang yang berdusta kepada Tuhan mereka. Ala la'natullahi 'alaz zalimin, laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Beruntunglah menjadi orang yang mukmin. Luwe aib tertutupin oleh dunia niki, dan nanti akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajin-rajinlah bertobat dan beristighfar. Makanya sering orang mengatakan, sebenarnya kita ini tidaklah orang yang baik. Ya. Kita ini dikatakan baik oleh orang karena aib-aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai Allah tidak menutupi aib-aib kita manusia ini, tidak ada orang baik. Kenapa kita menjadi baik, dikatakan baik, si fulan baik, si fulanah baik?
karena aib-aibnya itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kepada Allah. Husnuzon, berbaik sangka kepada Allah, taati perintahnya agar kita selamat dunia dan akhirat. Jadi inilah jamaah sekalian, hadis yang terakhir yang saya baca ini menjadi pelega hati buat kita bahwa aib-aib kita ini ditutupi oleh Allah di dunia dan kelak akan diampunkan dosa-dosa kesalahan kita apabila kita selama hidup ini rajin bertobat dan beristighfar kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan atas dosa-dosa kesalahan yang telah kita lakukan dan menjaga kita agar kedepannya tidak terjebak lagi dalam perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Mengakhiri pengajian ini, mari kita hadiahkan pahala daripada bacaan Al-Fatihah kepada ayahanda kita almarhum Bapak Tuan Guru Haji Fatur Rahman yang biasa duduk di tempat saya duduk tadi. Sekarang beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pahala bacaan Al-Fatihah untuk saudara kita almarhum Bapak Haji Fatoni yang biasa duduk di depan saya nyandar di tiang masjid ini. Sekarang beliau juga sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan harapan semoga kedua almarhum ini diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan segala dosa kesalahannya dan ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah lahumal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma najjina minal ghammi ya munjiyal mu'minin, farrij 'anal karba ya mufarrijal makrubin. Ya Rabbana ya ghiyathal mustaghithin, ikfina wa najjina wa jami'a man fi baitina mimma nakhafu wa nahzar, wa sakhir lana man ahwajtana ilaih ya mughithu aghisna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.